Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari Jakarta. Saya adalah Aiman Andriani Tilani 2511 Saya akan cerita dengan kelas 11 Saya Aiman Andriani dengan judul materi memahami lingkungan positif yang mendukung belajar. Nah, untuk yang pertama ada materi tentang definisi manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu menurut Koper 1982. Yang pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Nah, artinya guru berperan untuk menjaga agar siswa tetap tertib dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu proses belajar. Yang kedua, manajemen kelas didasarkan pada pandangan yang bersifat permisif. Maksudnya, guru memberi kebebasan pada siswa untuk berekspresi dan bertanggung jawab, bukan dengan cara yang terlalu ketat. Yang ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Artinya, guru membantu siswa memperbaiki perilaku yang kurang baik menjadi lebih positif melalui pembiasaan dan bimbingan. Yang keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses menciptakan iklim sosio-emosional yang positif. Maksudnya, guru berusaha menciptakan suasana kelas yang nyaman, penuh semangat, dan saling menghargai agar siswa lebih betah belajar. Yang kelima, manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Artinya, kelas dianggap sebagai tempat interaksi antara guru, siswa yang saling mempengaruhi, seperti sebuah kelompok sosial kecil. Selanjutnya adalah ide utama manajemen kelas. Yang pertama, prinsip utama dalam mengelola kelas. Nah, ini dengan menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan penuh semangat, menggunakan metode mengajar yang bervariasi dan fleksibel, menanamkan sikap positif pada siswa, menegakkan disiplin, serta membangun komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang kedua, ada ciri-ciri manajemen kelas yang efektif. Nah, manajemen kelas yang baik dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, meningkatkan motivasi dan disiplin siswa, menumbuhkan rasa saling menghormati, serta membantu tercapainya tujuan pembelajaran dengan maksimal. Nah, selain itu, pendekatan yang tepat juga mendorong guru untuk lebih kreatif dan bekerja sama dengan pihak sekolah demi mendukung proses belajar. Nah, selanjutnya ada strategi pendekatan manajemen kelas. Yang pertama, pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter menempatkan guru sebagai pusat kendali dan pengambil keputusan di dalam kelas. Dalam pendekatan ini, guru menetapkan aturan secara sepihak dan mengharapkan siswa untuk mematuhi aturan tersebut tanpa pertanyaan. Nah, selanjutnya ada pendekatan permisif. Menekankan pada kebebasan dan toleransi maksimum terhadap perilaku siswa. Guru bersikap longgar, memberikan sedikit batasan dan cenderung menghindari konfrontasi atau pengaturan yang ketat. Yang ketiga, ada pendekatan demokratis. Pendekatan ini menyeimbangkan antara struktur dan fleksibilitas antara kontrol dan kebebasan. Guru dan siswa berkolaborasi dalam menyusun aturan kelas, menyepakati konsekuensi dari setiap pelanggaran, serta saling menghormati dalam interaksi harian. Nah, selanjutnya ada contoh manajemen kelas. Pertama, ada tata ruang kelas. Ini meliputi cara mengatur posisi meja, kursi, dan perlengkapan belajar supaya rapi, nyaman, dan mendukung kegiatan pembelajaran siswa. Yang kedua, ada suasana emosional yang aman. Maksudnya, kelas harus jadi tempat di mana siswa merasa tenang, diterima, dan gak takut untuk berpendapat. Yang ketiga, ada struktur kegiatan yang jelas. Artinya, kegiatan belajar diatur dengan urutan yang terencana dan teratur. Jadi, siswa tahu apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran. Selanjutnya ada hubungan sosial yang sehat. Maksudnya, hubungan antara guru dan siswa maupun antar siswa harus saling menghormati, bekerja sama, dan tidak saling merendahkan. Yang kelima, ada media dan sumber belajar yang menarik. Artinya, guru menggunakan alat bantu belajar seperti gambar, video, permainan edukatif, atau bahan lain yang membuat pelajaran jadi lebih seru dan mudah dipahami. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan, yaitu mengenai pengertian bimbingan. Pengertian bimbingan adalah merupakan suatu proses pemberian bantuan dari konselor profesional pada seorang konseli atau klien atau kelompok yang dilakukan secara kontinu, sistematis, dengan metode yang tepat agar individu atau kelompok mampu bisa mencegah suatu permasalahan yang datang pada dirinya dan konseli mampu menjadi pribadi yang mandiri. Lalu yang selanjutnya yaitu konseling. Konseling merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang profesional konselor kepada individu konseli, baik secara langsung tatap muka ataupun tidak langsung dalam kurun waktu tertentu. Proses ini dilakukan melalui tahapan pendekatan dan teknik konseling tertentu dengan tujuan membantu individu memahami diri sendiri dan lingkungannya, juga mampu mengambil keputusan secara tepat serta menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Lalu, hakikat bimbingan dan konseling yang pertama yaitu BK sebagai bantuan profesional, di mana dipahami secara proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada individu agar mampu mengenali diri. Yang kedua, yaitu BK sebagai proses yang sistematis dan menyeluruh. Fungsi BK tidak hanya menangani satu aspek, tapi meliputi aspek
lainnya. Yang ketiga yaitu BK sebagai upaya pengembangan dan penyesuaian diri, di mana tujuan utama BK adalah membantu individu agar berkembang secara optimal, mengembangkan potensinya, mengatasi hambatan. Lalu yang ketiga, BK berlandaskan pada konsepsi manusia. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu tujuan bimbingan dan konseling tidak terlepas dari tujuan pendidikan pada umumnya, sehingga tujuan bimbingan adalah membantu tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi bimbingan dan konseling adalah proses pendidikan maupun pengajaran, sehingga langkah bimbingan dan konseling harus sejalan dengan langkah-langkah pendidikan. Yang ketiga, bimbingan dan konseling diperuntukkan untuk semua tanpa batas umur. Yang keempat, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu dalam proses perkembangan. Yang kelima, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. Yang keenam, bimbingan dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya, di mana dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Yang ketujuh, program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian secara teratur untuk mengetahui hasil dan manfaat yang diperoleh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama adalah tujuan dari BK. Seperti yang kita ketahui bahwa bimbingan dan konseling itu sangatlah penting mengingat sebagian orang, terutama siswa yang belum bisa menentukan keputusan dan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Maka dari itu, layanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan. Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum tinjau dari perkembangan konsepsinya. Bimbingan dan konseling senantiasa mengalami perubahan dari yang sederhana sampai yang komprehensif. Tujuan bimbingan dan konseling dengan mengikuti perkembangan konsepsi bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah untuk membantu individu dalam mengembangkan diri secara opsional sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang yang ada serta sesuai dengan tujuan positif lingkungannya. Kemudian tujuan khusus. Tujuan khusus bimbingan konseling merupakan penjabaran tujuan umum yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya. Dengan ini, tujuan khusus bimbingan dan konseling untuk tiap-tiap individu itu bersifat unik. Artinya, tujuan bimbingan dan konseling untuk individu yang satu dengan individu lainnya tidak boleh sama. Yang kedua ada fungsi BK. Dari Umar Suherman yang dikutip oleh Sudrajat tahun 2008 mengemukakan 10 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli atau individu atau siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri, potensinya maupun kekurangannya, dan lingkungannya, lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi preventif atau pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor atau guru BK untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami atau terjadi oleh konseli. Kemudian fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Dengan konselor menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor bekerja sama dengan sekolah sebagai tim untuk merencanakan dan melaksanakan program dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Kemudian ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif, merawat atau menyembuhkan. Fungsi ini dilakukan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karirnya. Kemudian yang kelima ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan menetapkan penguasaan karir atau jabatannya sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Kemudian ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, atau madrasah, staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Fungsi penyesuaian, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Kemudian ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi BK untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dan berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Kemudian ada fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dengan seluruh aspek dalam diri konseli. Dan terakhir ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi BK untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif atau tenang yang telah tercipta dalam diri. Kemudian ada peran BK. Yang pertama, peran dalam perkembangan akademik dan pribadi siswa. BK berperan dalam membantu siswa untuk mencapai potensi akademik dan pribadi secara optimal, yaitu memberikan bimbingan akademik, seperti membantu mengelola waktu belajar, merencanakan tujuan akademik, dan meningkatkan motivasi belajar. Kemudian mendukung kesejahteraan emosional dan sosial, bisa dengan membantu mengatasi masalah sosial seperti stres dan kecemasan. Yang kedua, peran dalam konseling karir dan pengambilan keputusan. Yang kedua, peran dalam konseling karir dan pengambilan keputusan. BK juga membantu siswa merencanakan masa depan mereka setelah lulus. Bisa dengan konseling karir, bisa dengan membantu menjelajahi pilihan karir, mengidentifikasi bakat minat dan nilai-nilai pribadinya. Yang kedua, bisa membantu pengambilan keputusan, bisa memberi informasi dan panduan agar siswa dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, peran sebagai fungsi pencegahan dan pengentasan masalah. BK juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mengatasi masalah yang muncul. Bisa dengan mencegah, yaitu menciptakan landasan yang kuat bagi individunya untuk mengatasi tantangan hidup, dan bisa dengan pengentasan, yaitu membantu siswa untuk mengatasi atau memecahkan masalah pribadinya sendiri. Jadi saya akan bahas tentang bentuk layanan BK. Bidang layanan BK pendidikan di sekolah adalah yang pertama ada pribadi dan sosial, yaitu untuk mewujudkan pribadi siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian bimbingan karir untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan. Dan yang terakhir ada bimbingan belajar, fungsinya untuk mewujudkan pribadi pekerja atau siswa yang bisa produktif saat mereka masuk dalam dunia kerja.
Dan layanan yang diberikan kepada peserta didik dari konselor di sekolah meliputi layanan orientasi, yaitu memperkenalkan siswa pada lingkungan barunya. Yang kedua, layanan informasi. Bersama dengan layanan orientasi, siswa diberikan pemahaman yang penting tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas atau kegiatan, dan menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang ingin dihendakinya. Yang ketiga, layanan bimbingan dan penempatan dan penyaluran yang membantu menempatkan individu dalam lingkungan yang sesuai untuk perkembangan potensinya. Yang keempat, layanan bimbingan belajar. Hal ini bisa membantu siswa untuk mengatasi masalah belajar dan untuk bisa belajar dengan lebih efektif dan efisien. Yang kelima, layanan konseling individual. Konseling ini diberikan secara individu atau perorangan saja. Dan yang terakhir adalah layanan bimbingan dan konseling kelompok. Konseling ini dilakukan pada sekelompok orang yang mempunyai permasalahan yang serupa.